memilih tema apa, sumber datanya berupa apa, sehingga data yang satu dianggap satu data, bagi penelitian lain belum tentu itu dijadikan sebagai data. Nah, nanti dalam penelitian eksperimen, ya, Anda yang bereksperimen, siswa atau subjek peneliti itu dianggap, ya, dijadikan sumber data, ya, sumber data karena nanti akan dites, ya. Jadi manusia itu yang dites, diwawancarai itu sebagai informan juga. Oke. Nah, di dalam penelitian ada istilah populasi dan sampel. Sumber data itu, ya, dari mana? Dari manusia. Manusianya siapa? Manusianya si A, si B, dan sebagainya. Nah, sekelompok manusia ini namanya populasi. Ya. Anda mau meneliti kepada mahasiswa prodi bahasa Jepang di UP. Ya. Prodi bahasa Jepang UP itu ada mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat akhir. Tingkat 1 sampai tingkat akhir itu ada 3 kelas, masing-masing ada kelas A, B, dan C. Jadi kalau populasi semuanya dijadikan sebagai sumber data, maka populasi sama dengan sampel. Karena banyaknya populasi, kita memilih sebagian yang dianggap mewakili. Sebagian yang dianggap mewakili dari populasi ini dianggap sebagai sampel. Ya. Cara memilih sampel dari populasi itu namanya teknik penyampelan atau sampling. Ya. Ya, populasi sumber data, penelitian kependidikan, kuantitatif yang berupa manusia, sampelnya itu bagian dari populasi yang dianggap mewakili seluruh lapisan. Ya. Jadi kalau manusia saja yang dikatakan populasi dan sampel. Anda mau meneliti guru bahasa Jepang di Jawa Barat, ya populasinya seluruh guru bahasa Jepang Jawa Barat, sampelnya nanti. Kalau seluruhnya tidak mungkin, ya. Pemilihan anggota populasi ke dalam sampel disebut teknik penyampelan. Teknik penyampelan ini bermacam-macam, ya. Di antaranya, pertama ada teknik random. Random atau acak, ya. Jadi Anda memilih seseorang dijadikan sebagai sampel dengan cara diacak, ya. Penentuannya dapat dilakukan dengan memilih nomor ganjil, nomor genap, dan lain sebagainya. Nah, teknik random ini karena acak, ya, hanya berlaku untuk populasi yang sifatnya homogen. Ya, homogen. Jadi homogen itu sejenis, sama. Jadi kalau Anda beli apel di Jepang, misalnya seperti di Pasar Baru, dipencetan, dicabakan hiji-hiji, karena pilih yang lebih bagus, yang lebih besar, itu akan ditertawakan, bahkan dimarahi kalau di Jepang itu Anda melakukan itu. Kenapa? Ya, Anda milih apel di Pasar Baru karena apelnya masih bersifat heterogen. Sementara di Jepang apel yang dijual itu homogen. Tidak perlu milih, tidak perlu apa, pilih ambil manapun Anda tidak akan kecewa karena itu sudah layak jual, sudah disortir, sudah disensor, ya. Tapi di Pasar Baru, ya Anda beli telur 1 kilo pasti ada yang busuk 4 buah atau 2 buah. Kenapa? Karena pedagang sengaja memasukkan telur busuk, produk yang gagal, supaya tidak terlalu banyak ruginya. Padahal itu merugikan. Ya. Orang Indonesia, ya, apalagi kalau tidak ada agama. Ada agama saja, disingsinan ku neraka, dibibita ku surga, itu timbangan dikurangan, ya, nah bohong, dan lain sebagainya. Ya, homogen. Jadi kalau homogen nggak perlu pilih-pilih. Ya. Kenapa Anda memilih pacar, calon istri Anda? Karena manusia, wanita yang ada di Jawa Barat atau di Bandung atau di sekitar Anda heterogen. Coba kalau homogen. Homogen itu apa? Sama, ya. Dilihat dari kecantikannya sama, dari tingginya sama, berat badannya sama, warna kulitnya sama, kemudian keimanannya, ketakwaannya sama. Ya. Kalau Anda udah dihadapkan kepada 50 orang yang sama, ya, 50 gadis sama, milih rabi, bari perem pun jadi kan. Karena mau kabelejog, mau kecewa. Karena semuanya sudah berkualitas. Kenapa sih Anda masih milih, masih pacaran? Karena itulah, kualitas manusia tidak sama. Oke, itu homogen. Jadi homogen itu siapapun, jadi tidak masalah. Tidak akan mengecewakan. Itu sampel random. Jadi siapapun yang dipilih menjadi sampel tidak akan merugikan.
Yang kedua ada teknik sistematis, yaitu untuk sampel yang homogen, pemilihannya dengan menggunakan nomor tertentu, sistematis ini. Misalnya ada 5.000 ya populasi, Anda beri nomor. Untuk saat ini saya ambil nomor yang berujung angka 5. 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Itu adalah sistematis. Yang ketiga ada teknik kuota. Apa itu teknik kuota? Penentuan sampel berdasarkan jatah wilayah. Ya. Tadi ada penelitian guru bahasa Jepang se-Jawa Barat. Pilih guru bahasa Jepang se-Jawa Barat itu, sampel yang diperlukan misalkan 500. Dibagikan ke dalam beberapa kabupaten. Ya, Jawa Barat ada berapa kabupaten, nanti dibagi. Kabupaten A misalnya 10, kabupaten B 20. Nah, di dalam kabupaten juga banyak guru, Anda pilih wilayah mana dan lain sebagainya. Ya. Jadi upayakan Anda menentukan sampel itu mendekati populasi, ya. Jadi jangan pilih Nugarilis Nawunggul, itu jelas tidak mendekati. Pilih Nubarodo Nawunggul juga sama, Nupalinta Nawunggul juga sama. Ya. Oke, berikutnya. Yang keempat, ada teknik area. Memilih sampel berdasarkan wilayah. Jawa Barat misalnya, penelitian guru bahasa Jepang Jawa Barat. Jawa Barat itu pusatnya di Bandung. Udah, satu Kodia Bandung. Utara diwakili oleh Subang kah atau Karawang. Timur diwakili oleh Cirebon kah atau Kuningan. Barat diwakili oleh Bekasi dan lain sebagainya. Selatan diwakili oleh mana? Itu berdasarkan area. Ada teknik penyampelan berlapis. Ya, sampel berlapis itu 2 kali mengambil data. Misalnya kita mengirim angket kepada guru bahasa Jepang, tetapi masih belum kembali semuanya. Ini orang Indonesia kerjasamanya itu ya. Anda mengirim angket kepada siapa, kemudian ditempel perangko supaya dikembalikan. Untuk ukuran orang Indonesia, kalau angket itu kembali 15% saja sudah hebat. Kalau Jepang 25% ya, rata-rata mereka mau kerjasama. Tapi untuk sampel orang Indonesia, jadi kalau Anda minta bantuan teman sekelas Anda, ada 15% yang mau membantu Anda, itu udah hebat. Ya. Itu adalah cara pengambilan sampel. Yang tidak kembali bagaimana? Ya perangkona dialah dipakai gitu ya. Yang tidak kembali kita misalkan dikejar dengan wawancara dan lain sebagainya. Itu namanya berlapis. Yang ketiga keenam ada teknik stratifikasi atau penentuan sampel berdasarkan tingkatan dan lapisan. Misalnya mahasiswa tingkat 1, 2, 3 sudah dibagi, nanti berlapis dari segi jam belajarnya, dari segi kemampuannya. Mahasiswa tingkat 1, 2, 3, dan 4, ya, masing-masing ada kelas A, B, C, D, kalau semuanya terlalu banyak, sehingga dipilih. Bagaimana cara memilihnya? Ambil papan atas, ambil papan bawah, ambil papan tengah. Artinya, yang pandai harus ada, yang sedang juga harus ada, yang kurang juga harus ada. Jangan memilih yang pandai saja atau yang kurang saja. Itu tidak adil. Dan yang terakhir ada teknik penyampelan purposif. Purposif ini bertujuan. Jadi sampel ini ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan si peneliti. Anda meneliti pada mahasiswa prodi bahasa Jepang, tapi sampelnya itu hanya tingkat 2 saja misalnya. Kenapa? Itu teknik purposif. Kenapa? Disesuaikan karena Anda mengajar misalnya penguasaan hiragana dan katakana, tidak mungkin ya memberikan tes penguasaan hiragana katakana pada mahasiswa tingkat 3 ke atas karena mereka sudah kuasai. Misalnya diberikan pada semester 2 saja atau mahasiswa tingkat 1. Nah, itu purposif namanya. Atau memberikan materi bahasa Jepang level Jokyu, level advance kepada mahasiswa tingkat 4 saja. Kenapa? Karena yang lain belum sampai materi. Itu purposif ya. Berikutnya, sumber data non manusia seperti apa? Kalau sumber data non manusia ya untuk penelitian pendidikan bahasa atau kebahasaan ini ada data kebahasaan, yaitu berupa kalimat bahasa Jepang yang bersumber dari novel, surat kabar, dan lain-lain. Ini namanya jitsurei. Jangan lupa sampai kapanpun jitsurei ini yang wajib digunakan. Data non kebahasaan misalnya jumlah buku di perpustakaan, media pembelajaran, lalu bagaimana kondisinya itu dari
digunakan dengan daftar checklist dan lain sebagainya. Dokumen misalnya, arsip nilai mahasiswa tingkat 1 semester 1, berapa arsipnya, gimana, hasil nokeng ada arsipnya, transkrip nilai Anda juga bisa dijadikan sebagai sumber data. Keadaan PBM, kondisi proses belajar mengajar. Anda misalnya melihat dengan cara mengobservasi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dan dapat dilihat dari kegiatan, bagaimana gurunya, bagaimana siswanya, lalu bagaimana interaksinya. Jadi Anda bisa langsung, guru sedang mengajar di kelas, jangan sendiri datang ke kelas, mengamatinya itu. Amati kegiatan guru, kemudian amati kegiatan siswa. Kemudian amati kedua-duanya. Minimal harus ada 3 teman Anda yang membantu Anda. Ketika guru mengabsen, apakah siswa semuanya memperhatikan atau tidak, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kondisi keadaan KBM juga merupakan sumber data. Berikutnya, kriteria Jitsure. Jitsure yang bagus itu seperti apa sih? Ya, Jitsure, yang namanya Jitsure, sumber data tentang kebahasaan, pertama dimuat dan dipublikasikan dalam bentuk buku boleh, bukan buku ajar tapi ya, surat kabar boleh, majalah boleh, novel, berita, film, dan lain sebagainya. Ya. Jadi data bahasa Jepang yang benar-benar digunakan dalam kehidupan yang nyata. Itu intinya. Bukan buku ajar, bukan dari buku ajar bahasa Jepang, buku Minano Nihongo, buku Shokyo Nihongo, dan lain sebagainya. Itu bukan tidak bisa dikategorikan Jitsure. Itu adalah sama dengan Sakurai. Kenapa? Karena penulis yang membuat contoh itu. Dan belum tentu semua yang ada di dalam buku ajar itu digunakan dalam kehidupan nyata. Apalagi bukan dari kamus Kokugo Jiteng, meskipun kamusnya Kokugo Jiteng, tapi kalau contoh kalimatnya bukan Jitsure, karena itu buatan penulis. Bukan dari blog pribadi, meskipun orang Jepang yang nulis, kalau blog itu tidak ada kerja, tidak ada edit, tidak ada apa, itu tidak bisa dijadikan Jitsure. Dan bukan juga buatan penulis, apalagi peneliti orang asing yang sedang meneliti bahasa Jepang buat kalimat, meskipun itu benar, belum tentu tidak bisa dikatakan sebagai Jitsure. Nah ini yang harus Anda perhatikan. Oke, selanjutnya ya. Instrumen penelitian seperti apa? Nah, sekarang bagaimana kalau sumber data tadi sudah jelas? Ya, nanti disajikan di bab 3 ya, skripsi Anda. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa ini, bersumber dari anu. Kalau dari novel, sebutkan novelnya, penerbit, penulis, dan lain sebagainya. Nah, instrumennya apa? Apa itu instrumen? Instrumen itu alat pengumpul data. Ada 2 jenis, ada yang berupa tes dan non-tes. Yang tes Anda sudah tahu ya. Ada tes yang berupa tes itu ada yang berbentuk objektif tes, pilihan ganda, jawaban pendek, dan lain-lain. Ada yang tes berupa subjektif, seperti tes Sakubung, Kaiwa, Pidato, ya terjemahan itu adalah tes subjektif. Sementara tes ABCD dan yang lainnya tadi adalah objektif. Kemudian di dalam tes juga ada tes lisan dan tulisan. Untuk bahasa dua-duanya digunakan, lisan dan tulisan. Oke. Sekarang instrumen non-tes seperti apa? Kalau tadi tes sudah jelas kepada manusia, kepada siswa. Kalau non-tes apa? Ini berupa angket. Angket itu sama dengan wawancara secara tertulis. Ada angket, ada pedoman wawancara, ada pedoman observasi, Anda observasi, ada pedomannya. Nanti di checklist. Oh, guru melakukan absen, ya. Siswa menyahut, dan lain sebagainya. Ada skala sikap, skala minat, format data, dan lain sebagainya. Ini adalah instrumen non-tes. Nah, yang Anda perlukan, Anda tinggal milih yang mana kira-kira. Oke. Berikutnya, syarat tes yang baik. Kalau Anda mau menggunakan tes, mudah-mudahan Anda sudah lulus mata kuliah evaluasi. Ya. Ya, sebentar ya. Oke. Ya, syarat tes yang baik. Ya. Udah, mata kuliah evaluasi udah lulus ya.
Atau sedang sekarang? Sedang Pak. Sedang, Sensei. Lagi Sensei. Siapa yang ngajarin Kak Zena evaluasi? Mengajarin siapa? Sujiyanto Sensei. Orang kelas A Pak Sujianto, Sensei. Pak Sujianto. Kelasnya juga Semua. sama. Kelas B Pak juga Suji. Pak Sujianto Sensei. Oke. Ya, mudah-mudahan Anda sudah belajar apa itu tes, bagaimana tes yang baik dan lain sebagainya, ya. Oke, tes itu harus memiliki validitas. Jadi mengukur apa adanya yang yang hendak diukur. Tidak sedikit di antara dosen juga banyak dosen yang tidak mahir dalam membuat tes, ngajar KIWA tapi tesnya kok jawaban siswa salah dalam partikel kok disalahkan. Kalau KIWA itu kan prinsipnya nyambung. Ditanya A, jawabannya A lagi, ditanya B, jawabannya B. Itu nyambung, tidak peduli partikelnya apa. Tapi kenapa ada dosen KIWA? Karena salah partikel kok dianggap salah jawabannya. Nah, itu artinya tidak valid tes itu. Yang kedua, validitas itu terdiri atas validitas isi, konstruksi, kesamaan, dan lain sebagainya. Ya. Saya pernah menulis buku evaluasi, silakan dibaca saja kalau ingin jelas. Ya. Ironisnya buku evaluasi pendidikan bahasa Jepang saya yang saya tulis dipakai itu hanya di S2 saja, di S1 tidak kan. Itu di Manado, di UNESA, di UNES dan lain sebagainya. Ya, mereka tahu kalau mereka menggunakan buku ya dalam mata kuliah evaluasi itu menggunakan buku saya. Karena mereka tahu kalau di dalamnya itu ada beberapa materi untuk bahan UKG, bahan PPG, dan lain sebagainya. Entah yang Anda pelajari di sini. Oke. Cari saja bukunya ada ya. Validitas ya. Memiliki reliabilitas. Apa reliabilitas? Reliabilitas itu objek dia terpercaya. Kapanpun alat ukur itu digunakan, dia akan tetap menghasilkan seperti itu. Kalau timbangan ya, kalau timbangan yang reliable itu barang 1 kilo ditimbang pagi, ditimbang malam, ditimbang siang, tetap akan 1 kilo. Itu artinya stabil. Tapi kalau validitas, barang 1 kilo di timbangan Anda di tempat lain, mungkin saja jadi kurang, dan lain sebagainya. Nah, alat ukur yang Anda alami selama belajar di UPI ini, apakah alat ukurnya cukup valid dan reliable? Kalau tidak, hanya akan melahirkan jago kandang. Di UPI Anda manusia unggul, manusia hebat, sementara di luar ya begitu dilombakan dengan yang lain, apakah dalam bungkasa, dalam norikusikeng, nggak ada yang lulus. Padahal nih IPK-nya hampir cum laude, nilainya tinggi-tinggi, nilainya A semua, hasil norikusikeng N3 pun nggak kelar-kelar. Nah itu artinya jago kandang. Berarti alat ukur yang dibuat oleh para dosen di sini tidak valid, tidak reliable. Yang keempat, praktis, dan kelima ekonomis. Ini 5 syarat ya alat ukur yang baik digunakan sebagai instrumen penelitian. Ya tentunya nanti harus diuji coba dulu ya. Oke, berikutnya upaya untuk mewujudkan tes yang memiliki validitas isi seperti apa. Pertama, sebelum Anda membuat tes, rumuskan dulu tujuan. Untuk soal nomor 1 itu apa yang akan Anda ukur. Ya. Nah, di sini biasanya para dosen, para guru di lapangan itu tidak mahir dalam membuat ini. Ya. Membuat tujuan pembelajaran. Anda mau membuat soal nomor 1 itu harus ada tujuannya untuk apa. Ya, harus ada itu. Yang kedua, selain merumuskan tujuan, Anda menginventarisir dulu. Apa yang telah diajarkan, jangan sampai membuat materi di luar bahan yang sudah diajarkan. Kemudian baru membuat kisi-kisi tes, kemudian baru membuat jenis soalnya. Nah ini bagian dari instrumen. Cara mengukur validitas. Validitas itu kesamaan, bukan jago kandang ya, jago di kandang, jago juga tandang gitu ya Anda itu. Oke, tes harus diuji coba, lalu dianalisis. Jadi Anda nanti sebelum mengambil data harus minta izin dulu kepada pembimbing dan lain sebagainya, karena soal harus diuji coba dulu. Setelah diuji coba baru Anda mengambil data. Dengan menggunakan statistik korelasional, nanti hasil tes buatan peneliti dibandingkan dengan tes yang lain dan lain sebagainya. Ini nanti Anda akan pelajari di mata kuliah statistik. Udah dapat belum statistik kelas ini? Belum, Sensei. Belum, Sensei. Oke, semester depan ada statistik, nanti Anda akan menghitung yang ini ya. Begitu pula reliabilitas.
Bagaimana supaya soal itu aja jumlah soal yang mencukupi. Jadi semakin banyak soal akan semakin bagus, tapi bukan diulang-ulang ya. Tingkat kesulitannya harus sedang, jangan yang terlalu sulit, jangan terlalu mudah. Memiliki daya pembeda yang baik. Daya pembeda itu apa? Soal yang baik itu bisa membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang kurang. Jika ada satu soal hanya bisa dijawab oleh siswa yang pandai saja, berarti itu soal bagus. Jika ada satu soal bisa dijawab oleh semuanya, berarti soal itu mudah. Ya. Perintahnya yang jelas dan tegas, perintah secara objektif, seobjektif mungkin penilaiannya. Ya. Jadi biasanya ya kaiwa sakubung itu ke objektifannya itu sudah kurang. Kalau dalam sakubung itu lihat tulisan bagus kadang-kadang itu mempengaruhi ya pikiran si pembaca atau si penilai. Ya. Oke, berikutnya pengawasan yang ketat, analisis statistik. Nah, uji ulang, tes belajar dan lain sebagainya ini juga materi statistik yang baru akan Anda pelajari nanti semester depan ya. Oke. Berikutnya. Nah, ada pula peneliti itu menjadi instrumen langsung. Jadi ada orang yang mengatakan peneliti langsung menjadi bertindak sebagai instrumen dalam penelitian ini. Jika data yang diberikan berupa data kebahasaan ya yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau orang Jepang, maka peneliti ikut terjun langsung dan berinteraksi dengan subjek tadi. Anda perlu bahasa yang digunakan anak-anak. Anda masuk ke Hoikueng di Jepang, bermain dengan anak-anak Jepang, ikut campur di sana. Itu namanya peneliti menjadi instrumen dalam kegiatan wawancara, bermain peran, langsung ngobrol dengan mereka. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, semua instrumen penelitian harus dicek, dijudgment oleh dosen lain di luar pembimbing yang dianggap berkompeten. Ya. Kalau Anda membuat soal, jangan ke pembimbing melulu, karena pembimbing Anda ada keterbatasannya. Mungkin dalam hal si anu yang lebih kompeten. Semua instrumen harus diuji cobakan pada subjek selain sampel. Ya. Jadi Anda punya buat soal untuk kelas A misalnya. Jangan di kelas A diuji cobanya, di kelas lain, di kelas C atau di kelas B. Dan jangan sampai bocor. Kalau bocor ya percuma. Hasil uji coba harus dianalisis dan dilaporkan pada bab 3 skripsi Anda. Nah, ini nanti materi statistik ya yang akan Anda pelajari di semester depan. Nah, ini kira-kira ya. Saya sudah menyampaikan model penelitian termasuk sumber data dan lain sebagainya. Jadi minggu depan